Oke, jadi saya tadi sempat putus ya. Jadi sekarang saya lanjutkan ke bab 14 ya, manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Di sini kita mulai dengan kasus bebek goreng Bagong ya. Nah, kenapa kok dibahas di sini? Karena dia mulai usahanya dari nol ya. Usaha dari nol untuk pembelajaran buat kalian. Jadi si Bagong ini bermimpi 20 tahun yang akan datang dapat memiliki restoran yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Untuk mewujudkan mimpinya, Bagong harus memulai langkah pertama yaitu membangun restoran pertamanya. Ya, nah Bagong percaya dengan resep masakan bebek goreng warisan dari eyangnya, restoran yang akan dia buka akan diminati oleh masyarakat. Jadi mungkin dia punya teste tersendiri gitu ya bebeknya, sehingga nanti dengan dibukanya bebek ini nah akan langsung laris manis gitu ya. Nah, setelah melalui diskusi dengan rekan-rekannya serta melakukan analisis sederhana terkait potensi pasar, nah ini ternyata meskipun si Bagong ini orang desa, tapi dia memiliki visioner ya, memiliki visi yang besar, mimpi yang besar gitu ya. Nah, terkait pasar dan selera konsumen yang ada di sekitar kota tempat tinggalnya, Bagong optimis bahwa dalam 1 tahun pertama mampu menjual 36.000 bebek. Ya, nah 36.000 bebek goreng ini dalam 1 tahun ya, berarti berapa? 1 tahunnya kan 12 bulan. Dibagi 12 berarti berapa? 1 bulannya. 3 ya, 3.000 bebek 1 bulannya. Nah, 1 bulannya berapa? 30 hari ya, berarti terjual 1.000 bebek setiap hari. Nah, itu ya. Nah, 36.000 bebek goreng ini omsetnya 360 juta. Karena apa? Karena dia menjual per porsinya 10.000 ya. Jadi dijual porsi 10.000. Nah, sementara itu omsetnya ya. Sementara omsetnya tadi itu sebenarnya dia kemudian mengidentifikasi untuk dapat mencapai omset tersebut, Bagong mengidentifikasi beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai persiapan pembukaan restoran bebek goreng. Ya, jadi nanti kalian jangan kalah sama si Bagong ya, Bagong dalam cerita ini. Oke. Yang pertama adalah peralatan produksinya. Ya, dia beli alat-alat untuk membersihkan, untuk memasak, untuk menghidangkan produk dan seterusnya, itu habis sekitar 10 juta. Ya, ini untuk peralatan. Terus kemudian untuk tempat berjualan, ya, Bagong menemukan tempat yang cukup strategis untuk dapat disewa sebagai tempat usaha. Biaya sewa per tahun tempat tersebut adalah 6 juta per bulannya, berarti 500.000. Dia ngitungnya dalam omset 1 tahun, ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, bebek dan bahan-bahan habis pakai lainnya yang harus disediakan untuk memulai membuka restoran, itu diperkirakan rata-rata bernilai 700.000 per hari. Ya, jadi ini adalah bahan habisnya, katakan tadi, apa? Kalau misalnya dia menjual 1.000, berapa porsi? 100 porsi, dengan harga 10.000, kan berarti dia berapa? 100 porsi dikalikan dengan 10.000, berarti 1 juta. Ya, nah dia pengeluarannya untuk membeli semua tadi itu 700.000, berarti kan ada berapa? Ada kelebihan 3.000 per porsi. 3.000 dikalikan 100 porsi berarti 300.000. Nah, 300.000 itu akhirnya disimpan ya untuk berjaga-jaga terhadap fluktuasi permintaan. Bagong itu mengambil kebijakan pembelian bahan tersebut 10% lebih banyak dari rata-rata kebutuhan. Artinya apa? Artinya ketika dia telah menghabiskan 1.000 bebek katakan per hari gitu ya, 1.000 potong bebek per hari, maka di sini kok per hari 1.000 potong bebek ya, udahlah gitu ya, pokoknya ada dia menghabiskan segitu. Nah, dia lebihkan supaya apa? Siapa tahu kalau siang hari itu habis gitu ya, nah masih ada tambahan lagi untuk 10% berikutnya. Jadi kalau dia menyediakan satu harinya 100 kilo, dia mungkin menambahkan menjadi 110 untuk cadangan. Siapa tahu ada orang tiba-tiba pesen dalam jumlah banyak dalam waktu hari itu juga misalnya. Ya, dia lebihkan. Tapi kadang-kadang ada penjual yang memiliki 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 strategi bahwa dia tidak akan menjual lebih. Kalau barang habis, ya bilang habis. Dia katakan sehari ini dia menjual 10 kilo, ya dia tetap 10 kilo, kayak gitu. Nah, besoknya lagi ya tetap 10 kilo, dia tidak mau nambahin, kayak gitu. Jadi dia pernah berpikir, ya ada kok beberapa penjual itu ya, Pak, kok tidak ditambahin aja, Pak? Kok siang-siang loh, sore itu udah habis gitu ya. Enggak, Bu, biar apa? Biar penjual lain itu juga mendapatkan
untung, jadi gitu. Jadi dia berpikir seperti itu, ya. Jadi biar sama-sama orang yang berjualan yang lain juga laku, gitu ya. Itu baik sekali orangnya. Ya, padahal barang dia itu laris manis, ya. Nah, kemudian kebutuhan lainnya apa? Bebek dan bahan habis pakai tersebut diperoleh dari supplier yang merupakan teman lama Bagong. Artinya apa? Karena kedekatan dengan personal tersebut, Bagong mendapatkan fasilitas pembayaran 5 hari setelah barang dibeli. Jadi kalau tadi pengeluarannya adalah 700.000, dia ternyata uang 700.000 itu masih disimpan dia, disimpan Bagong, ya. Nah, dia mau dibayarkannya pada 5 hari setelah barang dibeli. Dia ngambil lagi, belum bayar lagi, ngambil lagi sampai 5 kali bayar, 5 kali ambil, dia baru bayar yang pertama. Demikian seterusnya. Itu karena temannya sendiri, ya. Nah, berarti dia sudah punya uang cash waktu-waktu yang bisa mungkin untuk keperluan lain. Tapi Bagong ini juga pinter. Dia punya kas kecil untuk yang digunakan untuk memperlancar transaksi, diperkirakan sebesar 200.000. Jadi ada kas kecil. Mungkin bayar preman gitu ya, mungkin ya kalau misalnya kalian ada orang tukang malak, mungkin bayar apa gitu ya, atau bayar apa dan seterusnya. Oke. Nah, untuk membantu proses produksi dan pelayanan Bagong dibantu 2 orang karyawan yang gajinya 750.000 per bulan. Jadi Bagong itu sudah ngitung semua. Nah, pada satu sisi uang yang ada di tangan Bagong saat ini hanya 25 juta. Jadi Bagong punya mimpi besar tapi dia hanya punya 25 juta. 25 juta itu pun dia menang dari lomba, coba. Si Bagong ini benar-benar ambisinya tinggi gitu ya. Dari dia itu bekerja keras untuk mendapatkan uang dan dia mendapatkan uang lomba dari hasil lari maraton yang diikuti pada tahun 70 tahun apa namanya setiap tanggal 17 Agustus ya. Ini tahun pada waktu itu HUTRI ke-64. Ini kayaknya cerita sesungguhnya deh ini ya. Karena disebutkan HUTRI-nya ke-64. Nah, beruntung ya Bagong itu memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari UMKM ya, dari suatu lembaga LSM sebesar 15 juta dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, pinjaman lunak ini tidak perlu membayar per bulan karena hanya dibayarkan pada 1 tahun ke depan, nilainya adalah 12% per tahun. Ya, seperti itu. Oke, jadi sekarang Bagong sudah nyimpan punya uang 40 juta. Ya, nah terus apalagi tadi dia beli barangnya dari temennya, enggak bayar dulu. Nah ini beruntung banget si Bagong itu. Ya, nah akhirnya dari proses produksi yang dilakukan oleh Bagong teridentifikasi bahwa identifikasi bahwa biaya bahan baku dan bahan habis pakai adalah 7.000 per porsi. Ya, jadi keuntungannya hanya 3.000 tadi ya. Untuk mendukung penjualan Bagong mengeluarkan biaya pemasaran sebesar 100.000 per bulan. Ya, sementara biaya administrasi dan operasional lainnya adalah 25.000 per bulan. Nah, contohnya untuk apa ini? 100.000 per bulan itu bisa saja kalian untuk kalau sekarang ya beli pulsa gitu ya, beli kuota untuk kalian menggarap lewat HP grup-grup gitu ya, ini disebar-sebarkan lewat IG, lewat apa, itu kan butuh untuk pembelian pulsa per bulannya 100.000 yang isi kuota. Atau juga ini ada 25.000 per bulan untuk biaya administrasi dan operasional, jadi bisa saja sekarang karyawannya juga disuruh untuk apa? Ada pesanan gitu ya, bisa ngantar ya, bisa diantar gitu. Jadi tidak usah melalui Gojek. Dia dengan antar itu sehingga apa? Dengan hanya 25.000 dia bisa menggait pelanggan, tak perlu pelanggan itu membayar ongkos Gojeknya kayak gitu. Nah, ini semua dilakukan untuk keuntungan yang maksimal. Ya, nah harga jual produknya adalah 10.000 per porsi. Jadi untuk memaksimalkan penjualan Bagong, mencadangkan adanya piutang kepada pelanggan setianya sebesar 300.000 per bulan. Ya, jadi artinya bahwa si Bagong ini bisa mempunyai piutang. Jadi artinya boleh ada teman-temannya mungkin pelanggan yang setia, udah nggak usah bayar dulu. Ini baik banget Bagong. Ya, makanya rezekinya lancar. Ya. Nah, terus selanjutnya untuk kepentingan mobilisasi usaha, Bagong ini menggunakan motor yang berharga 10 juta dalam aktivitas bisnis. Ya tadi untuk ngantar barang, untuk beli bebek ke pasar atau dan lain-lain. Tapi kalau sekarang ini kalau dia memang 1.000 ekor per hari katakan ya, enggak perlu lagi ke pasar dia. Kenapa? Karena pasti ada yang memasok ya, ada barang yang memasok ke si Bagong ini. Ya, jadi tapi karena masih merupakan bisnis pemula, Bagong belum membayar pajak atas bisnisnya. Jadi belum dikenakan pajak restoran 10% kayak gitu ya, enggak ada. Jadi benar-benar masih murni, baru buka, baru pemula. Nah, ini kemudian dia sudah punya angan-angan besar ya.
Yang pertama tadi apa? Dia kok bisa berangganan besar? Karena resepnya memang dia mungkin punya resep kuno, ya, resep kuno yang bisa untuk menjadikan apa namanya keunggulan dia. Terus yang kedua, semua dipersiapkan dengan baik gitu ya. Nah, terus kemudian dia juga mendapatkan pinjaman lunak, kemudian dia juga mendapatkan bantuan dari temannya dan masih banyak lain lagi. Nah, sehingga Bagong ini kemungkinan besar untuk sukses itu bisa, ya, artinya bisa. Nah, kalian otomatis apa ini? Bagaimana kalian mengatur manajemen keuangan Anda dalam sebuah usaha untuk membiayai usaha. Ini yang dipertontonkan pada kasus yang pertama ini, ya, seperti itu. Oke. Berikutnya si Bagong ini mulai ngitung, ya, ngitung sekarang. Dia ngitung, buatlah proforma neraca dari bisnis bebek goreng yang akan dilakukan Bagong. Jadi disuruh kalian yang ngitung, ya. Coba hitung kinerjanya neraca seperti apa gitu ya. Dia mulai ngitung permodalannya tadi kayak apa dan seterusnya kayak apa gitu ya. Hitung modal kerja yang dibutuhkan oleh Bagong, berapa tingkat keuntungan dari investasi modal tersebut, ya. Terus kemudian juga disuruh membuat proforma laporan rugi laba, atau sekarang istilahnya jangan rugi laba tapi laporan laba, ya, jangan pakai rugi, laporan kok pakai rugi gitu ya, hilangkan kata rugi di sini gitu katanya orang-orang, ya. Terus kemudian berapa besarnya laba kotor dan laba bersih yang berhasil diprediksikan, ya. Jadi di sini artinya buatlah performa laporan laba kotor sama laba bersih, nah itu yang dilihat, jadi jangan ruginya, ya, ruginya dibuat 0 gitu ya. Nah, kemudian berapa besarnya margin keuntungan ROA, ROE, dan bisnis Bagong tersebut, dari bisnis Bagong tersebut. Bagaimana kemampuan pembayaran utang yang dimiliki oleh bisnis Bagong. Bagaimana efektivitas Bagong dalam pengelolaan aset yang dimiliki. Dan bagaimana pula likuiditas bisnis Bagong tersebut. Nah, ini ngitung ini semua seolah-olah Bagong ini sudah sukses gitu ya. Akhirnya minta bantuan seorang auditor gitu ya, atau seorang apa namanya ahli manajemen akuntansi gitu ya untuk menghitung ini semua. Oke, tapi yang menghitung adalah kalian. Nah, cara menghitung seperti apa? Sudah disediakan ya. Untuk menghitung neraca ini satuannya adalah ribu per bulan gitu ya. Jadi kalau saya punya kas 30.000 di sini artinya 30 juta ya. Dia belum punya piutang karena di awal gitu ya. Terus kemudian kalau dia punya pasifa ya, maka di sini utang dagangnya tadi 770. Karena apa tadi itu? Mengambil ke temannya tadi senilai 700.000 ditambahi 10%, jadi 770 ya. Utang ke lembaga keuangan tadi berapa? 15.000. Jadi aktiva ini adalah modal tetapnya, pasifa ini adalah piutangnya ya. Maka hutangnya. Nah, di sini saya punya 15.000. Jadi sehingga kalau di total terus tadi kebutuhan peralatan juga 10.000, kendaraan tadi juga 10.000 ya. Bangunan sewa tadi tidak bayar, modal sendiri tadi 35.000. Sehingga ketika di total semuanya, totalnya adalah 57.770. Ini di total semua juga 57.770 ya. Jadi ini artinya bahwa apa? Antara Bagong karena dia tidak punya piutang, dia belum punya hutang gitu ya. Maka Bagong itu adalah modal sama nanti pengeluarannya itu adalah balance ya, sudah mencapai BEP di awal gitu ya. Oke, nah berikutnya dia ngitung sekarang bagaimana perhitungan laporan laba ruginya ya dalam satuan ribu per bulan juga. Tadi dia mendapatkan penjualan senilai 30.000 tadi ya. Nah, terus kemudian dihitung tadi harga pokok produksi tadi ya 22,5 karena dia beli bebek tadi seharga itu. Dia belum punya sediaan awal, terus pembelian tadi ada 23.100 gitu ya. Biaya tenaga kerja tadi kan 750.000 dikalikan 2. Sediaan akhirnya dia sekian gitu ya karena ada tadi 100.000 ya ininya apa namanya yang dicadangkan untuk promosi. Nah, kemudian laba kotornya dia hitung dari jumlah selisih yang di atas tadi dikurangi dengan ini selisihnya adalah 7.500 ya. Biaya penjualan dan administrasi sekian, operating average sekian sampai akhirnya laba bersihnya sekian. Dia belum bayar pajak ya. 6.725.000 per bulan keuntungannya. Berarti kalau dikalikan 12 bulan berarti ada sekitar 72 sampai 75 juta. Ya, ini dapat duitnya si Bagong ini, ya kan? Nah, dia sudah memikirkan semua hal, ya. Nah, kemudian dia apa? Untuk mengembangkan berikutnya dia terus menghitung margin keuntungan ROE dan ROE, ya. Nah, margin di sini adalah laba bersih dibagi dengan penjualannya. Ya, tadi laba bersihnya 6.000 sekian, dibagi penjualannya tadi berapa, itu dibagi, maka itulah penilaian dari margin keuntungannya.
Ya, kalau sudah memenuhi syarat margin keuntungan, maka sisa dari lebih margin tadi itu bisa kalian simpan di bank atau bisa diapakan gitu ya. Nah, sedangkan yang ini dipakai lagi, margin ini dipakai lagi untuk aset penjualan berikutnya hari-harinya. Jadi artinya bahwa dia memiliki kelebihan itu langsung disimpan untuk tetap katakan dia tadi itu belanjanya tiap bulan adalah 700.000, dia tetap 700.000, tidak menambah ya, tidak menambah penjualan dulu. Nah, itu caranya. Kemudian dia juga menghitung ROE. ROE apa? ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset. Ya, jadi A di sini adalah aset. Ya, return of asset. Nah, di sini laba bersihnya maka dibagi dengan total asetnya. Kalau ini ekuitasnya, laba bersih dibagi total modal sendiri. Nah, ini dihitung ya, dihitung semua. Otomatis kalau ada kata laba bersih di atas, berarti kesimpulannya kalian harus memiliki nilai bersih, ada labanya, ada keuntungannya, seperti itu ya, supaya tidak terjadi nilai yang negatif, seperti itu. Oke. Nah, ini rumus-rumusnya harus dihafalkan ya. Jangan dihafalkan sih, tapi nanti ditanyakan di ujian. Ya. Terus kalau menghitung laba kotor, laba bersih, kemampuan bayar dan utang. Nah, di sini laba kotor, ya tinggal dilihat laba kotornya berapa, diperoleh dari angka tadi ya. Terus laba bersihnya berapa, kemudian kemampuan bayar utang, kalau seandainya dia ambil utang, maka sama dengan laba operasi dibagi beban bunga dan pokoknya. Ya, seperti itu. Oke, tidak stabil lagi ya. Berikutnya kita menghitung efektivitas pengelolaan aset dan kondisi likuiditas keuangan. Ya, di sini kalian menghitung perputaran sediaan, perputaran aset, sama likuiditas. Masing-masing punya rumus, ya, yaitu penjualan dibagi sediaan, penjualan dibagi total aset, dan aset lancarnya dibagi kewajiban lancarnya. Ini semua juga dihitung sama si ahli akuntansi tadi ya, sama akuntan tadi. Dihitungkan ya, sehingga konsepnya adalah ketika dia melakukan pengelolaan keuangan untuk startup bisnis ya, maka di sini dia akan melihat bagaimana jumlah unitnya. Dia pasti memiliki fixed cost ya, yaitu biaya tetap, dan dia juga memiliki variable cost. Maka di sini jumlah unit yang terjual maka akan disesuaikan dengan variable cost, karena variable cost ini adalah biaya yang dikeluarkan yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan unit produksinya. Kalau fixed cost ini tidak ya, sehingga dijual, maka ketika kalian menghitung BEP ya. Nah, ini akan apa? Di sini adalah total cost, di sini adalah total sales-nya, penjualannya, maka ketika dia pada saat kondisi BEP, BEP itu apa? Break even point, yaitu di sini tidak untung dan tidak rugi ya, atau di sini nilainya 0 ya, posisi BEP di sini 0. Maka ketika BEP-nya di atas 0 ya, maka di sini area di sini menunjukkan kondisi sudah mendapatkan profit ya. Tapi kalau dia kurang dari 0 atau negatif ya, antara hasil penjualan dikurangi dengan hasil pengeluarannya, maka di sini akan mendapatkan nilai loss karena tinggi, karena negatif ya. Seperti itu. Oke. Ini untuk mendapatkan kalian apakah sudah BEP atau belum. Nah, kalau ini jumlah unit dan ini rupiah. Nah, kalau dijadikan satuan, misalnya kalian dijadikan satuan waktu, kapan uang saya balik modal? Nah, itu juga bisa diganti menjadi satuan waktu. Ya. Ini kemarin kan sudah saya jelaskan tentang BEP ya. Betul. Halo? Ya, Bu, udah, Bu. Nah, ya. Nah, itu jadi kalian juga kemarin disesuaikan gitu ya. Nah, untuk menghitung rumus NPV, net present value, yaitu sama dengan apa? Sum ya, jumlah dari PV of inflow and outflow. Jadi apa artinya ini? Ini adalah cash flow pada saat T dibagi dengan 1 ditambah R. R ini adalah suku bunganya ya. Nah, kemudian kalau kalian mendapatkan cost of ya, jadi biaya itu seringkali CF0 dan ininya sering bernilai negatif ya. Nah, ini sering bernilai negatif biasanya ya. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan tambahan dari NPV ya. Jadi rumus-rumus ini nanti diingatkan, tapi kalian tidak saya suruh menghitung ya. Tidak saya suruh menghitung detail karena nanti memang ujiannya apa namanya ujiannya adalah multiple choice ya. Tapi nanti ada satu soal yang tentang hitung BEP ya. Saya berikan studi kasus kayak studi kasusnya Bagong nanti, tapi sederhana. Carilah hitung BEP-nya apakah profit atau tidak profit ya, seperti itu. Oke. Jadi ini bagaimana sekarang kita menghitung project
ya, project sebuah L dengan NPV-nya, jadi ada project L namanya menghitung NPV-nya. Nah, ini sebenarnya ada perhitungan tersendiri ya. Jadi di tahun ini tahun pada saat 0 ya, kalian berutang katakan 100 ya, ini satuannya misalnya dolar, ada satuan dolar, utang $100 misalnya ya, pada 1 tahun berikutnya, pada 2 tahun berikutnya, pada 3 tahun berikutnya, misalnya bunganya 10%, maka di sini kalian akan mengembalikan kan, pada tahun pertama akan mengembalikan, sehingga di sini akan ada pembayaran sebesar 9,09, 10% dari ini ya, dikurangi terus. Terus pada 2 tahun berikutnya kalian akan seperti ini dan demikian seterusnya ya. Maka NPVL-nya bernilai 1879. Berarti ini apa untungnya? Untungnya adalah positif ya. Rumusnya pakai rumus NPV ini tadi gitu ya. Oke. Ini mungkin kalian di mata kuliah akuntansi sudah diajarkan. Sudah ngambil akuntansi belum? Nggak ada akuntansi, Bu. Nggak ada. Oh, berarti jurusan ini ya, bukan jurusan Infor ya. Jurusan apa sih judulnya? Yang Bu Tati yang ngajar loh biasanya. Masa nggak ada? D3 ada, Bu. Hah? D3 ada. Nggak ada. Oh, padahal dulu ada loh akuntansi. Oh, sekarang nggak ada lagi ya, berarti diganti sudah. Oke, berarti kalau gitu kalian belajar sendiri ya, belajar sendiri bagaimana menghitung keuangan ini ya. Nah, kemudian secara rasional kalian akan bisa menghitung metode NPV dengan rumus ya, PV inflow dikurangi cost. Akan mendapatkan net gain in wealth-nya. Jadi ada tentang kesehatan perusahaan tersebut. Kalau NPV-nya lebih besar 0, maka proyeknya diterima. Tadi kan ini kan sebuah proyek ya, anggaran untuk sebuah proyek, berarti proyeknya diterima. Nah, kalau seandainya kalian punya NPV lebih kurang dari 0, ya berarti di reject ya. Nah, ini adalah pilih antara mutually exclusive project dan pada basis dari higher NPV. Jadi artinya apa? Kalian harus mencari NPV sebesar-besarnya dalam hal ini. Tadi kan NPV-nya adalah 18,79, berarti dia mendapatkan yang sebesar-besarnya gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah nilai, menambah value yang dari produk yang kalian punyai, ya. Terus kalau menghitung IRR-nya, internal rate return-nya, ya, di sini adalah cash flow pada saat 0, pada saat 1, pada saat 2, pada saat 3. Nah, pada saat di tengah-tengah pembayaran ini adalah inflow, ya. Jadi artinya ada uang mengalir di sini, ya. Nah, kemudian IR itu apa? Yaitu discount rate, ya. Discount rate yang apa ini? FOS itu apa? Watt ya, atau jadi di sini ada diskon rate yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian di sini PV inflow-nya, jadi rate cost PV inflow-nya itu sama saja dengan cost akhirnya ya. Nah, nilai ini akan sama dengan kita punya NPV sampai dengan 0. Jadi kalau di sini PV inflow-nya sampai dengan 0, maka kita akan memiliki NPV itu juga 0 ya. Padahal kan tadi NPV kalau bisa harus lebih besar dari 0 ya. Jadi posisinya masih balance ya, tidak rugi tapi juga tidak untung. Nah, NPV itu dengan memasukkan nilai R, ya nilai R di sini, maka akan mendapatkan nilai NPV. Nah, kalau kalian sudah punya IRR, gitu ya, di mana NPV-nya tadi sama dengan 0, maka kalian akan mendapatkan nilai IRR di sini. Ya, tadi saatnya adalah apa tadi? Supaya tetap balik modal 0, kemudian kalian akan mendapatkan internal return rate-nya. Ya, itu. Oke. Nah, kemudian kalian menentukan IRR-nya jika CFS-nya adalah konstan, ya. Di sini IRR-nya berapa, maka IRR-nya akan ketemu 9,70 ketika CF-nya konstan, ya. Maka tadi nanti kalau kalian hitung di sana, ya. Ini pengetahuan adalah nanti tidak dikeluarkan, tapi kalian harus paham siapa tahu kalian akan menjadi bagong-bagong berikutnya, ya, juga ngitung ini semua. Itu ya. Nah, kemudian yang ini terakhir ya, yaitu tentang money management strategis. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan cara atau dengan memiliki strategi tertentu ya. Caranya adalah kalian melakukan beberapa tahapan, yaitu kalian sudah mulai harus membuat balance sheet ya, juga membuat income statement, ada cash flow statement sama ada budget asetnya ya. Nah, ini semua tujuannya supaya apa? Untuk kalian memiliki pengelolaan uang secara strategis ini secara efektif didapatkannya ya. Nah, bagaimana kalian mengatur personal finansial apa namanya recordnya, kemudian juga kalian mengatur overseeing the household budgetnya, menangani checkbooknya dan seterusnya itu ya. Maka kalian harus memperhatikan 4 hal ini ya, seperti itu. Oke. Jadi ini sudah
Bagong sudah belajar lebih jauh ya untuk strategi pengelolaan keuangannya. Nah, kemudian bagaimana untuk debt manajemennya? Nah, di sini ada leverage and use of credit. Ya, di sini ada bagaimana kita memiliki derajat kalau kita punya modal pinjaman gitu ya yang digunakan untuk menambah dan melanjutkan capital equity-nya gitu ya. Maka dengan cara apa? Meningkatkan dengan cara debt itu apa? Kalau debt collector berarti apa itu? Jadi debt itu sama aja dengan seperti pinjaman gitu ya. Nah, dibagi dengan aset rasio, kalian akan bisa menghitung leverage-nya. Nah, ini leverage itu bisa saja merupakan sebuah powerful tool gitu ya, tetapi dia juga menggunakan karena ada hubungan sebab akibatnya, ada caution-nya, ya, ada penyebabnya. Nah, di sini kalian juga artinya apa? Ada perhitungan ketika kalian mau melakukan kredit, itu juga harus sudah dipikirkan bagaimana kita bisa membayar kredit tersebut gitu ya. Jangan asal kalian terima kredit ya dapat duit gitu ya. Nah, tapi terus kemudian sulit untuk membayarkannya. Nah, itu bisa saja menjadi kredit macet. Ya, seperti itu. Jadi makanya ketika kalian harus meminjam uang, maka kalian harusnya memiliki ROE itu lebih besar daripada I, ya, lebih besar daripada I. Nah, sedangkan kalau ROE-nya kurang dari I, maka di sini kalian akan equity couple-nya adalah apa? Digunakan untuk membantu pembayaran suku bunga. Jadi kalau RO-nya kurang dari I, kalian hanya membayar suku bunganya saja. I itu interest ya. Interest itu adalah suku bunga. Nah, jadi kalau kalian bisa uangnya bisa lebih dari ROE-nya, jadi kalian tidak hanya membayar suku bunga, tapi juga pokoknya bisa terpotong ketika kalian punya hutang, ya seperti itu. Nah, biasanya hutang di bank itu adalah ketika kalian membayar di awal, gitu ya, itu biasanya apa? Yang dibayar bunganya dulu sebenarnya kalau kalian mau minta rekeningnya ya, rekening untuk rekening apa kalian sebagai kreditur gitu ya. Itu akan ditampilkan, maka ketika pinjaman kalian misalnya 100 juta ya, kalian bayar katakan 5 juta per bulan ya, bayar 5 juta per bulan sampai sekian bulan gitu. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah 5 juta tadi itu untuk bayar bunganya 4 juta, untuk bayar pokoknya 1 juta seperti itu. Ya, baru 1 tahun itu menurun nanti 3 juta. Ya, membayar suku bunganya 3 juta, 2 juta. Sehingga untuk pada tahun tertentu itu kalian sudah mulai apa bunganya sudah habis, tinggal bayar uang pokoknya. Nah, sehingga ketika kalian seandainya mau melunasi hutang tersebut itu ya, biasanya kalian sudah bayar sekian 100 sudah bayar 100% loh ya. Katakan hutang 100%, kalian sudah membayar 100 hutang kalian 100 juta. Kalian sudah bayar juga dari cicilan 5 juta tadi juga 100 juta. Ya. Maka masih tetap harus bayar terus karena apa? Karena tadi itu yang dibayar 1 juta di depan itu membayar suku bunga duluan ya. Seperti itu sehingga ketika kalian mau nutup ya, mau nutup hutang itu masih tetap hutangnya masih banyak. Nah, itu enggak enaknya bank ya. Seperti itu. Jadi makanya kalian jangan apa namanya jangan suka berhutang di bank ya karena hutang di bank itu juga resikonya tinggi ya, resikonya tinggi apalagi kalau kalian punya agunan ya, diagunankan rumah katakan diagunankan sebagai uang jaminan tadi kalau seandainya kalian tidak bisa macet uang kalian bisa ya rumah kalian bisa hilang. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan bank. Ya, bukan berarti sekalian jangan berhubungan dengan bank, bukan ya. Khususnya untuk kredit ya, kredit di bank. Atau tidak hanya di bank ya, dimanapun saja Anda berada. Ya, kalian hutang ke rentenir itu juga tambah lebih berbahaya ya. Karena itu lebih ini apalagi hutang ke ojol gitu ya, ke pinjaman online itu. Nah, itu juga jangan ya. Nah, jadi untuk membandingkan biaya dari kalian merencanakan ini juga harus ada biaya, perbedaan biaya ya. Kalian harus kalkulasi antara dolar ya sejumlah dolar dengan uang periode yang dibayarkan karena ada pembayaran bisa saja kalian mengikuti pembayaran dengan kursnya kurs dolar misalnya ya. Kalian harus bayar sekian, oh dolarnya kemarin naik jadi bayarnya ikut naik. Dolarnya turun jadi ikut turun kayak gitu. Ya itu juga harus diperhitungkan selisihnya ya. Terus kemudian kalian juga carilah apa diskon present value. Jadi mungkin kalian dengan membayar di tepat waktu atau di awal mungkin ada pengurangan ini apa namanya hutang ya. Kalian bisa saja dipotong hutangnya. Nah, kayak gitu. Ya. Terus kemudian kalian juga bisa punya NPV atau biaya-biaya atau pinjaman yang lain ya dengan cara mencari IRR-nya.
gitu ya. Nah, dari sini otomatis kalian akan bisa memanage keuangan kalian, ya, memanage keuangan kalian supaya kalian tidak tidak terjerumus ya, tidak diterjumus di dalam di dalam hutang piutang ya. Kalian juga jangan suka hutang, tapi juga jangan suka meminjamkan uang ya. Tapi karena itu kondisinya adalah sama saja. Kadang-kadang orang yang meminjam uang pada kalian kan bisa saja tidak bayar ya, berarti kalian rugi. Atau kalau kalian punya hutang gitu ya, hutangnya terus bertambah karena bunganya terus bertambah misalnya, bunganya fluktuatif. Nah itu biasanya bank itu juga seperti itu ya. Kalian pinjam, ini saya beritahu bahwa bank itu kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, memang dia punya konsep ketika menawarkan pada kalian ya, menawarkan pada kalian pada saat 3 tahun pertama itu flat, suku bunganya flat gitu ya, misalnya katakan suku bunganya masih 17% ketika kalian pinjam ya 3 tahun pertama. Nah, sedangkan setelah 3 tahun itu mengikuti fluktuasi dan biasanya tidak pernah kurang dari 17%. Ya, dia akan lebih naik 18 bahkan 19 sampai 20% ya. Itu pinjaman berikutnya tahun berikutnya. Nah, berarti kan kalian harus siap-siap kalau sebelumnya kemarin kalian bayar 5 juta per bulan untuk bayar bunga tadi. Nah, untuk bayar biaya angsuran tadi, tapi begitu di tahun ketiga setelah selesai tahun ketiga kalian harus bayar berapa? Karena ada kenaikan tadi sekitar 3% kenaikannya, maka bukan lagi bayar 5 juta, bisa saja menjadi 5,5 juta atau bahkan bisa 6 juta. Nah, seperti itu. Itu harus disiapkan sejak awal kalau kalian mau hutang. Ya, jadi jangan dipikirkan masih 5 juta saya mampu kayak gitu ya, karena kalian misalnya gajinya 10 juta. Nah, masih mampu, masih ada sisa 5 juta. Tapi begitu suku bunganya naik, ya kan? Kalian harus bayar 6 juta atau 7 juta. Nah, kalian tinggal 3 juta. Bisa enggak pengeluaran kalian 3 juta itu cukup? Nah, bisa-bisa enggak bisa bayar. Kalian bisa jadi apa? Jadi kredit macet, bisa jadi kalian mungkin kalau kemarin agunannya bisa diambil dan seterusnya. Jadi hati-hati dengan pinjaman ya, pinjaman dalam bentuk apapun. Oke, kecuali kalau memang kalian itu pinjamannya untuk modal dan kalian kemudian usahanya lancar gitu ya, maka pinjaman itu sangat membantu kalian dalam mengembangkan bisnis Anda ya, seperti itu. Oke. Nanti sampai sini. Silakan siapa yang mau bertanya? Ya. Terakhir penyerahan ini kapan? Videonya. Supaya saya bisa punya kesempatan nonton, supaya tidak numpuk pada waktu di UAS nanti. Terakhir saya memberitahukan kapan? Terakhir 10 November ya? Atau tanggal berapa? Halo, masih menyimpan? Minggu sebelum UAS, Bu. Mendekati UAS, berarti 10 Desember. Tanggal berapa? Agak lupa sih, Bu. Pokoknya kalau nggak salah katanya sebelum Seminggu sebelum ya, seminggu ya. Iya, nanti tak majukan aja ya. Saya majukan, saya lihat dulu. Karena kalau enggak gitu saya nanti enggak nututin ngasihkan nilainya, karena saya harus melihat video segitu banyak ya. Video segitu banyak, kemudian juga bisnis plan segitu banyak, ada 60 orang maksudnya. Kan banyak. Kalau biasanya satu kelas itu 30 orang, ini kok bisa jadi 60 orang, ini saya enggak tahu ini ya. Nah, ini nanti saya rencananya saya majukan 1 minggu. Saya lihat dulu pengumuman saya kemarin tanggal berapa ya. Oke, jadi siap-siap siapa yang belum menemukan bisnis apa yang akan dibuat gitu ya. Siap-siap untuk saya majukan batas pengumpulannya ya. Nilainya totalnya untuk tugas tadi 30% ya, bisnis plan sama videonya. Oke, karena di sini kalian masa pandemi masih belum saya suruh untuk berjualan ya. Sehingga kalian masih aman. Posisinya masih posisi daring ya. Nah, sehingga dengan daring ini kita memanfaatkan teknologinya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti ya silakan. Siapa yang bertanya? Memastikan aja, Bu. Kalau berarti bisnisnya tidak perlu direalisasikan dulu ya, Bu? Iya. Jadi kalau kalian masih rencana, enggak usah di ini, enggak apa-apa. Tapi tetap bahwa kalian nanti itu kalau dulu ya yang kemarin ya, kemarin kan saya buat untuk tugas kelompok gitu ya, tugas kelompok. Nah, itu tujuannya supaya kalian setidaknya ada yang sudah punya produk duluan kemudian dijual, terus kemudian ada yang membuat fitur
apa namanya iklannya di IG gitu ya dan seterusnya. Tapi kalau sekarang ini tujuan kalian adalah syukur-syukur kalau itu sudah dijalankan ya, sudah dijalankan tuh lebih memiliki nilai lebih tinggi ya. Itu. Oke. Ini Daniel, ini apa ini maksudku Daniel? Maksudnya apa Daniel? Misi Bu, mau tanya Bu. Ya, silakan. Berarti kalau terrealisasikan juga boleh kan? Iya, boleh banget. Boleh banget. Ya justru terrealisasikan akan memiliki nilai yang tinggi dibandingkan kalau kalian masih punya wacana saja ya. Jadi saya lihat juga bisnisnya ya, bentuk bisnisnya. Kalau memang bentuk bisnisnya adalah usahanya yang dilakukan adalah upayanya kalian tuh lebih menggunakan usaha gitu ya. Ya nanti dia akan memiliki nilai yang lebih tinggi ya dibandingkan kalau kalian ini contohnya si Daniel ini nuliskan bahwa Bu jualan kue, jualan apa ini di jualan basar. Nah ini ya boleh saja sih ya, boleh saja jualan-jualan. Tapi kan sebenarnya kalau bisa bisnisnya itu punya apa? Punya strategi pemasaran, punya anu tertentu gitu ya, punya apa istilahnya, punya event tertentu gitu ya dalam berjangka panjang. Jadi bukan hanya sekedar jualan selesai putus, bukan seperti itu ya. Udah Daniel terserah ya, kamu mau usaha programmer yang dari proyek maupun lain, buat online shop, buat website, dibuat bisnis plan, terserah ya, terserah kalian mau membuat apa. Ya, yang jelas adalah kalian harus punya ide bisnis ya, punya ide bisnis, punya rencana bisnis yang nanti akan dikembangkan. Kalau kalian bisa bisa mengembangkan sejak sekarang ya syukur ya, saya doakan kalian sukses sejak sekarang gitu ya. Nah, ini apa? Jadi kalian nanti mungkin seminggu sebelumnya ya kalian lihat lagi catatan saya yang kemarin kapan-kapan kalian ngumpulkan itu akan saya umumkan kemudian 1 minggu lebih cepat ya. Nah, sekarang kalian saya beri materi saya ketika saya di kemarin di Banjarmasin ya, saya Banjarmasin kemarin saya ngamen istilahnya ngamen ya, bukan ngamen sih saya diajak menjadi narasumber untuk menjelaskan tentang teknopreneur ya. Nah, ini sekarang saya jelaskan pada kalian supaya kalian punya ilmu juga ya. Meskipun kalian di sini tidak, kalau di sana saya dibayar, kalau di sini kalian tidak perlu membayar saya ya. Seperti itu. Jadi materinya saya berikan sekarang ya. Oke, jadi saya akhiri sekarang untuk yang manajemen, keuangan dan pembiayaan usaha ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Saya tutup untuk recording yang